Kita klik misalkan sudutnya 30. Nah, seperti ini ya. Mana yang tadi? Nah, oke. Oke. Kemudian misalkan ini 80 gitu ya. Nah, dia bakal kelihatan naik ya. Assalamualaikum sahabat Songolmu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan simulasi menggunakan Microsoft Office Excel. Di video sebelumnya saya pernah buat tutorial tentang simulasi juga, teman-teman yang baru nonton video ini. Sebelumnya saya juga pernah buat simulasi Excel untuk materi GLB, GLBB, dan GCB. Jika teman-teman belum pernah menontonnya, silahkan tonton saja videonya, sudah saya masukkan di dalam deskripsi. Nah, itu sebenarnya sudah video lama sekali, dan saya lupa untuk membuat video kelanjutan. Untuk saat ini kita berpindah materi, yaitu menggunakan materi gerak parabola ya, atau gerak peluru gitu ya. Nah, baik teman-teman, karena mungkin takut nanti videonya kelamaan, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Let's go. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya mempunyai sebuah lembar Excel yang masih kosong gitu ya. Jadi begini, sebuah konsep di dalam gerak proyektil atau gerak parabola itu ditinjau oleh dua keadaan, yaitu dalam keadaan horizontal dan keadaan vertikal ya. Keadaan horizontal itu kita sebut sebagai koordinat X. Kemudian untuk ketinggian itu kita sebut saja koordinat Y gitu ya. Nah, jadi kita akan ada dua kondisi ya, kondisi dua dimensi, di mana untuk jaraknya, persamaannya kita bisa menggunakan persamaan yang ini, yaitu X sama dengan V0 cos theta T ya. Jadi ini kita lihat jarak berdasarkan waktunya. Lalu kemudian untuk yang ketinggian, kita menggunakan persamaan Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat gitu ya. Ini juga sama, ini kita tinjau berdasarkan waktunya ya. Oke, karena kita menggunakan dua persamaan ini, kita nggak menggunakan persamaan yang lain, langsung saja kita masuk ke dalam tabelnya ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah V0, kita tulis saja seperti ini, V0 ya. Lalu kemudian untuk yang kedua adalah kita yang membutuhkan waktu. Oke, waktu kita masukkan di sebelah kiri saja, T ya. Seperti ini kita share aja. Kemudian V0. Kemudian yang kedua adalah sudut. Ya, sudut ya, benar. Sudut. Lalu kemudian G kita tulis saja gini ya, gravitasi buminya. Untuk G sudah jadi default-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk waktu kita kasih default aja 1 detik gitu ya. Nanti waktunya kita akan buat secara fleksibel, jadi secara dinamis nanti kita akan ubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk kecepatan awal kita bisa atur, misalkan saja kita buat berapa ya, 30 gitu ya, 30 meter per sekon. Nah, untuk sudut, sayangnya gini ya, untuk formula sudut, untuk formula di Excel, mereka tidak bisa melihat sudut, maka kita harus mengubah ke dalam bentuk radian. Kita masih ingat ya, kalau misalkan 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau misalkan kita buat saja, misalkan default-nya adalah 60 derajat, kita coba akan ubah dalam bentuk radian. Ini saya coba geser ke kanan aja biar enak. Nah, kita bisa menggunakan persamaan sudutnya dikali dengan pi kemudian per 180 derajat. Misalkan begini. Sudutnya berapa? Kemudian kita kali dengan 3,14 ya, pi-nya. Seperti ini. Kemudian kita bagi 180 derajat. Nah, ini artinya sudut 60 derajat itu sama dengan 1,04 radian
gitu ya. Nah, tapi enaknya begini, kalau di Excel itu kita tidak perlu repot-repot menuliskan rumus sebanyak ini. Ternyata di Excel sudah ada konversi sendiri ya. Jadi kita bisa menggunakan formula sama dengan radian ya, bukan ran aja. Seperti ini. Diarahkan ke sudutnya berapa, kemudian kita enter. Ya, hasilnya sama kayak tadi ya. 1,04 ya. Jadi 60 derajat sama dengan 1,04 radian ya. Baik, ini data sudah kita temukan, waktunya sudah kita temukan, kecepatan awal sudah, sudutnya sudah, radian sudah, kemudian percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya kita menentukan jaraknya. Jarak terhadap X dan jarak terhadap Y. Nah, untuk X kita ikuti saja persamaan yang sudah kita buat di sini. X sama dengan V0. Jadi kita tulis saja sama dengan, kemudian V0-nya berapa, kemudian kita kali dengan cos. Nah, karena kita sudah ubah ke radian, maka kita tidak perlu mengarahkan ke sini, kita arahkan ke bentuk radiannya. Oke, sorry, ini kesalahan. Cos, kemudian buka kurung begini ya. Kemudian arahkan ke radian, kemudian tutup kurung dan dikali dengan waktunya ya, T ini. Kemudian kita enter. Jadi pada detik sekian, kecepatan awal sekian, dengan sudut sekian, maka jaraknya yang ditempuh adalah sekian gitu ya. Kemudian kita lihat untuk sumbu Y-nya sama dengan V0 dikali dengan sin. Sinnya adalah radian ini. Kemudian kita tutup kurung dikali dengan waktunya. Kemudian kita kurang. Kita langsung saja masukkan 0,5 gitu ya. Dikali dengan G. Kemudian dikali dengan T-nya, tapi di pangkat 2. Kalau pangkat 2 tuh kita bisa pakai icon seperti ini, kemudian tekan 2. Kemudian kita enter. Jadi pada waktu sekian, kecepatan awal sekian, sudut sekian, maka jaraknya adalah sekian dan ketinggiannya adalah sekian, gitu ya. Nah, ini nanti juga kita bisa variasi sudutnya. Jadi ini secara default kita nulis saja 60 derajat. Kita nanti bisa ubah 30 derajat menggunakan opsi atau menggunakan tool nanti ya, kita akan ajarkan. Lalu kemudian kita akan ubah waktunya itu secara fleksibel. Jadi nggak cuma satu, nanti kita bisa ubah waktunya per berapa detik gitu ya. Kita bisa menggunakan sebuah tool. Anda bisa masuk ke menu developer. Jadi untuk memunculkan menu developer ini sudah ada saya buat tutorialnya. Silakan cek saja tutorial sebelumnya. Jadi nggak saya beri tutorialnya di sini lagi. Silakan cek videonya ya. Silakan masuk di menu developer, kemudian masuk di insert. Saya akan menggunakan tool yang namanya adalah scroll bar ya. Scroll bar ya. Kita klik, kemudian kita seret seperti ini. Oke, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih format control ya. Ini value-nya adalah 0, minimumnya kita buat 0, maksimumnya kita buat misalkan 20 detik gitu ya. Mungkin cukup 20 detik. Kemudian ringnya 1 ya. Ini kita arahkan ke ini ya, yang waktunya ya, yang bakal kita atur secara fleksibel. Tutup, kemudian kita klik OK. Coba kita lihat. Secara default dia 0, kemudian kita coba ubah. Nah, dia akan berubah sesuai dengan waktunya ya. Jadi waktu sekian dia akan berubah. Oke, ini minus kenapa? Karena dia udah sampai ke bawah ya. Karena dia sudah sampai ke bawah, kemudian tembus ke tanah, maka dia terlihat di sini minus ya. Nah, baik. Secara simulasi sebetulnya udah jadi ya. Mari kita coba lihat. Untuk membuat simulasinya, kita menggunakan sebuah table. Silakan masuk saja di menu insert. Kemudian teman-teman masuk saja di bagian card ya. Kita pilih yang model ini ya, scatter ya, yang dia ada titik-titik seperti ini.
Baik, ini secara default dia sudah terisi, maka kita akan hapus isinya. Teman-teman silahkan masuk saja di bagian select data. Nah, ini sudah diisi ya, kita hapus saja, kita remove, maka kosong ya. Nah, kita isi, sekarang kita masuk di bagian add. Nama seriesnya kita kosongkan aja, nggak perlu. Untuk X-nya kita arahkan ke bagian X ini. Untuk Y kita arahkan ke bagian Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ini juga kita klik OK lagi. Kalau kita lihat, maka ini sebenarnya udah kelihatan nih. Tuh ya. Ya, bentuknya melandai gitu ya. Tapi Anda lihat di sini, grafiknya sayangnya juga ikut. Jadi dia fleksibel grafiknya. Jadi ketika kita arahkan seperti ini, jadi grafiknya dia akan menciut dan mengecil. Ini kan jadi kurang bagus ya kalau dilihat. Nah, kita akan membuat grafiknya itu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya kita buat fit. Jadi dia akan tetap ya. Caranya gini, teman-teman silakan aja arahkan ke bagian sini, bagian X atau Y-nya kita klik double. Saya menggunakan Office 365, mungkin silakan sesuaikan saja, untuk tampilannya mungkin agak sedikit berbeda ya, nggak apa-apa. Kita klik double. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, untuk minimum kita buat 0, jangan auto. Kalau auto nanti dia akan tetap fleksibel ya. 0 kita buat 0 saja seperti ini. Untuk maksimum kita coba buat misalkan saja tingginya 50 gitu ya, 50 meter. Kemudian sudah, untuk yang di bawah ini kita klik double juga. Jadi untuk yang X-nya kita juga samakan. Untuk minimum kita buat 0, kemudian maksimumnya kita buat 100 ya, 100 meter. Baik ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti Anda lihat, kelihatan ya. Ini sudutnya 30. Kalau kita misalkan ubah ke 60 derajat, kita lihat. Oke, ini jauh sekali ya. Nah, ini terabas ya. Kita coba ubah jangan 100, misalkan 250. Coba kita lihat. Nah, ini kelihatan ya. Oke, masih tembus kayaknya. Coba kita ubah ke 300 saja. Oke, cukuplah ya mungkin ya. Jadi misalkan sudutnya, oh sorry, ini tadi kecepatannya ya, kecepatannya kita buat nggak apa-apa lah ya, 60. Ini sudutnya kita buat 60, maka seharusnya dia akan lebih tinggi ya. Sorry, tadi salah ngubah ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke, ini saya buat lagi deh, saya ulangi lagi ini ke 30 aja. Sorry ya, ini kita ubah ke 100 cukup deh. Tadi udah saya coba. Nah, coba ya. Nah, kelihatan nih. Kalau misal kita ubah ke 20 ya, maka seharusnya sudutnya nanti tidak akan begitu tinggi ya, tuh ya. Nah, begitulah ya, sebetulnya ini udah kelihatan. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk gambar grafiknya, kita modifikasi agar lebih lebih alami gitu ya. Jadi kita ubah titiknya, ini kita ubah menjadi gambar pesawat gitu ya. Cara ngubahnya gimana teman-teman? Silahkan klik double aja pada bagian titik ini. Seperti ini. Teman-teman kalau masuk di menu ini silahkan pindahkan ke bagian marker. Kemudian teman-teman masuk saja di bagian fill. Kita masuk ke bagian capture to texture. Yang ini. Kemudian kita ubah dengan cara klik insert ya, bagian picture short-nya. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja pada bagian ini, mau menggunakan from file yang sudah Anda punya, atau stock image, atau online picture ya. Karena tadi saya udah download, saya pilih aja yang bagian ini. Nah, baik. Saya udah memasukkan gambar pesawat di sini, cuman nggak kelihatan. Oleh sebab itu kita akan mengatur biar dia ukurannya besar. Teman-teman bisa masuk saja pada bagian marker option. Kita pilih built-in. Kita atur size-nya.
Cukup mungkin. Teman-teman lihat di sini ada garis hitam sebagai border. Ini kita bisa hilangkan dengan cara masuk di bagian ini. Kemudian teman-teman masuk di marker. Ini di bagian border silakan klik no line ya. Ini seharusnya sudah hilang nih garis. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini karena sudutnya kecil kita ubah menjadi 50 misalkan. Nah, maka kelihatan ya. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita akan satu lagi, ini sebetulnya udah selesai ya. Kita akan atur satu lagi sudutnya biar kita bisa atur secara fleksibel. Nah, caranya kita akan membuat sebuah list di sini ya. Ada list banyak nantinya. Nah, baik, caranya adalah kita bisa masuk di bagian, kita klik dulu di bagian sini, teman-teman. Kemudian teman-teman masuk saja di bagian data. Oke, datanya kita atur dulu ya. Jadi nanti yang bakal muncul adalah 10, kemudian 20, 30 gitu ya. Kemudian kita atur sampai 90 derajat. Nah, sampai sini mungkin. Ini nanti bisa kita hilangkan dengan cara kita ubah warnanya jadi putih ya. Jadi nggak kelihatan secara visual, tetap bagus ya. Jadi secara visual nanti nggak kelihatan padahal udah ada datanya. Kita klik pada bagian sudut, kemudian teman-teman masuk saja pada bagian insert, kemudian klik pada, kita masuk di bagian data, kemudian klik di validasi, data validasi ya. Kita klik ini, kemudian kita ubah menjadi list seperti ini. Yang ini shortnya kita arahkan kepada bagian ini. Kemudian kita tutup, kita klik OK. Ya, jadi ini kalau misalkan kita mau ngatur, tinggal klik pada bagian ini. Kita klik misalkan sudutnya 30. Nah, seperti ini ya. Mana yang tadi? Nah, oke. Oke. Kemudian misalkan ini 80 gitu ya. Nah, dia bakal kelihatan naik ya. Oke, barangkali itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dengan adanya simulasi kayak gini. Mungkin nanti teman-teman peserta didik kita bakal bisa lebih mengerti secara real bagaimana sih sebuah benda proyektil atau benda yang dilempar secara parabola itu memunculkan sebuah data. Oke, barangkali itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ini bermanfaat untuk teman-teman Anda juga, silakan bagikan video ini kepada mereka. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.